Halo, kembali lagi dengan Dokter Network. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas instalasi untuk RSysLog dan Gitea, serta mengintegrasikan atau menjadikan RSysLog ini sebagai Git client dari Gitea atau repository. Dan juga kita sudah membuat beberapa directory di dalam satu repository dan di organisasi Dokter Network. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat script aspek dan langsung mencoba konfigurasi. Jadi ini part 3 dan 4. Kita langsung juga melakukan testing nanti di sisi perangkat dan bagaimana hasilnya. Oke, langsung saja kita ke lab. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa directory dari sini ya, dari sesuai dengan topologi kita. Ada Jakarta, ada Surabaya, ada Medan, ada Samarinda. Nah, untuk standar namingnya di sini harus menggunakan kota, strip, role ataupun perangkat ini difungsikan sebagai apa, misalnya access suite atau core suite atau router, dan numberingnya. Yang paling penting adalah yang paling depan karena kita akan membuat mengelompokkan perangkat tersebut berdasarkan kota, di mana ada Jakarta, misalnya Medan, Surabaya, sama Semarang. Bagaimana cara membuat directory di dalam satu repository ada di video selanjutnya, silahkan dicek. Oke, langsung saja setelah kita membuat directory ini, tidak lupa saya juga menambahkan satu user baru di Radius server, yaitu namanya backout automation. User ini nantinya yang akan melakukan remote session serta mengambil konfigurasi ketika user yang lain misalnya itu melakukan perubahan konfigurasi seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini untuk konfigurasi di sisi RSysLog-nya. Sebentar. Sudah. Di sini saya membuat dua directory, namanya backup config. Isinya adalah directory yang tadi ada di dalam Gitea ya. Terus ini ada file report ketika nanti gagal mengambil konfigurasi. Jadi nanti gagalnya karena apa nanti bisa dicek juga, dan ini di-push juga ke dalam Gitea. Jadi kita bisa lihat nanti jam berapa gagal, jam berapa backup tersebut gagal, dan kita akan bisa melakukan cek dan melakukan segera backup ulang seperti itu. Terus di sini backup script. Oke. Di sini saya ada beberapa file di mana ada cek log.sh. Ini adalah file yang saya gunakan atau kita gunakan untuk menjalankan remote script ini. Ini untuk aspek ya. Kalau ini shell script ini digunakan untuk remote session ke arah perangkat, switch ataupun router. Sedangkan ini adalah shell script digunakan untuk komparasi antara log yang masuk dengan log yang sudah kita ambil. Jadi dari file syslog itu kita copy ke sini filenya devslog. Ini saya juga ada cp file ya, juga aja. Nah, di sini saya akan menghitung di dalam log file ini, di dalam devslog ini ada berapa log yang sudah ada. Terus yang kedua adalah log yang ada di var log, yaitu log yang real time dari RSysLog. Nah, ketika log yang ada di RSysLog asli atau di var log itu lebih besar, maka saya akan melakukan copy. Kalau tidak, saya akan mengignore. Artinya tidak ada update konfigurasi. Jika lebih besar berarti ada update konfigurasi seperti itu ya. Ini saya jalankan di cron tab setiap 1 menit sekali misalnya. Tergantung dari seberapa banyak perangkat dan seberapa sering perubahan konfigurasi. Itu strategi tergantung masing-masing.
Terus di sini saya juga membuat add remote. Nah, ini adalah untuk mengambil konfigurasinya atau remote session. Di sini saya membuat ini user yang tadi saya buat, backup automation, passwordnya ada di saya taruh di sini di password file password. Nanti dibuka di sini karena ketika passwordnya kompleks, nanti kita harus mengimport dari satu file. Kemudian di sini saya melakukan SSH ada dua. Ini adalah SSH yang terbaru sebenarnya untuk yang pertama, untuk yang ini. Akan tetapi untuk beberapa perangkat Cisco yang lama itu tidak support karena beberapa ataupun Linux varian terbaru itu sudah menggunakan SHA versi 2, sementara perangkat yang lama itu masih menggunakan SHA versi 1 untuk key algoritmenya. Jadi di sini saya membuat dua ya. Jadi ketika perangkat baru nanti akan menggunakan ini. Ketika gagal maka akan mengeset template. Ketika template maka saya akan menggunakan algoritma ini untuk login ke dalam perangkatnya. Jika sudah, maka saya akan mengambil running config-nya. Seperti itu ya. Setelah selesai baru keluar. Oke. Setelah itu saya juga membuat ini adalah mandatory ya. Mandatory nanti satu file namanya current, terus ada file namanya device list. Device list ini adalah list perangkat yang ada. Opsional nanti kalau misalnya ada perangkat baru kita juga nggak perlu masukin di sini. Temp IP ini adalah kita ambil dari cat. Sebentar kita lihat di sini dulu. Nah, log yang masuk seperti ini ya. Jadi log ini nanti kita ambil IP-nya saja sama user yang config siapa, nanti kita store di dalam temp IP ini. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ketika ada double-double seperti ini, nanti akan didistinct. Akan ada satu, sebenarnya di sini ada dua, cuma nanti ketika remote session nanti ada satu. Itu. Ini adalah scriptnya. Oke, ini menggunakan shell script. Jadi di sini saya define dulu patch-nya di mana. Terus ini saya pastikan bahwa hanya ada log ini aja yang disetor di dalam device log tadi. Selanjutnya ini adalah tetap ini ya untuk patch aja. Terus ini untuk checking. Jadi ketika current tadi ada list sebentar. Tadi ya. Ada current. Oke, di sini ada current file. Nah, ketika current ini adalah file ataupun concurrent dari yang dari total remote yang udah kita ambil. Misalnya ada 10. Nah, kita akan compare di sini. Ketika device log ini lebih dari nilai current, maka kita akan melakukan remote session. Tapi jika sama, maka kita akan stop. Biar lebih efisien ya. Ini akan kita calculate, kita kurangin seperti ini. Setelah itu kita filter, kita ambil unique. Unique ini adalah dari temp IP. Jadi kita lihat di sini misalnya ada dua ya, ada dua gitu. Nanti di temp ada dua, kita sort berdasarkan yang unik. Jadi tinggal ada satu aja. Jadi misalnya ada perubahan dalam, misalnya kita config, habis itu keluar, oh ada yang kurang, kita config lagi, kita keluar dalam 1 menit ataupun 2 menit, maka itu nanti kita akan melakukan sekali ambil, segitu aja, biar lebih efisien. Seperti itu. Terus ini adalah counter untuk menghitung juga sebenarnya ada berapa tadi, 1 atau 2. Selanjutnya kita menggunakan loop ya. Kita akan menggunakan loop berdasarkan filter ini ada berapa sih jumlah device yang melakukan pergantian konfigurasi atau configuration change gitu ya. Nah, setelah dapat kita loop, kita akan cek, kita ping dulu dari sini kita pastikan bahwa device tersebut reachable, artinya bisa dilakukan remote session. Ketika berhasil, maka kita akan ngecek di device list tadi, ada nggak listnya di situ. Itu ya.
Kalau nggak ada, maka kita melakukan SNMP ke dalam perangkatnya. Di sini saya sudah membuat community-nya Dokter Network. Nanti kita akan melakukan SNMP. Setelah SNMP dilakukan, resultnya, hostname-nya akan kita store ke dalam device list. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus perlu device list? Kenapa kita nggak setiap backup hanya butuh SNMP aja? SNMP ini biasanya butuh waktu ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Belum lagi nanti kalau SNMP-nya gagal. Jadi akan lebih baik kalau kita store di sini. Jadi nanti akan lebih efisien, lebih cepat. Seperti itu. Nah, ini setelah SNMP nanti dapat hostname-nya, kita akan masukkan di list device list. Di sini misalnya ketika ada Jakarta 1, 2, 3 gitu ya, Jakarta 1, 2, 3, kita akan masukkan sesuai urutan. Jika ada 1, 2, maka kita insertkan lagi yang ketiga di bawahnya. Kalau nggak ada, maka kita akan insertkan di yang paling bawah. Seperti itu. Selanjutnya, kita melakukan ini remote session. Kita lakukan remote ke perangkatnya, dan output dari remote itu kita simpan ke dalam folder directory tadi sesuai dengan hostname. Hostname itu kita lihat dari device list ataupun dari SNMP tadi. Jadi nanti ini kita masukkan ke dalam folder, terus kita simpan dengan nama filenya adalah hostname-nya, gitu ya. Nah, ini jika filenya sudah selesai, ini adalah untuk mengetahui bahwa backup proses ini sudah selesai. Jika sudah selesai, maka kita akan melakukan git ke dalam GTA. Tujuannya biar kita bisa setelah di store kita melakukan git update ke sana ya. Jadi lebih enak nanti seperti itu. Nah, jika sudah, maka kita akan menambahkan balance ke dalam current tadi untuk melakukan kalkulasi. Nanti kalau ada lagi, kita tinggal melihat lagi seperti itu. Seperti itu kurang lebih skripnya. Oke, apa saja yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah pertama install list installed. Nah, ini kita butuh ini. Kalau belum ada nanti tinggal install aja ya. Cara installnya adalah install expect seperti ini. Cara installnya. Yang kedua kita butuh grepmin i snmp. Nah, kita butuh snmp. Nah, snmp ini kita wajib install. Cara installnya gimana? Dnf install. Nah, ini adalah untuk install snmp-nya. Kita butuh install ini. Tujuannya apa? Di dalam script tadi ketika hostname-nya belum ada di list, kita bisa melakukan snmp seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Oh, sebentar. Contohnya adalah, nah ini contohnya. Nanti kita akan dapat hostname-nya seperti itu ya. Oke. Jika sudah, tahap selanjutnya kita perlu juga untuk mengaktifkan SHA versi 2-nya, versi 1. Karena by default Alma Linux 9 itu sudah menggunakan sudah mengignore ya SHA versi 1 itu sudah tidak dipakai lagi karena ada RIS. Jadi kita butuh mengaktifkan SHA versi 1-nya. Gimana cara aktifnya? Seperti ini. Setelah kita aktifkan nanti kita harus mereboot ya, direboot dulu servernya. Setelah itu baru dicek. Kita cek apakah SHA 1-nya itu sudah aktif atau belum. Cara ceknya adalah dengan komen berikut. Nah, kita pastikan by default ini SHA default aja sebelum kita tambahin polis tadi. Kalau udah kita tambahkan maka akan muncul SHA 1.
Tuh ya, ini khusus untuk Alma Linux aja. Kalau Debian atau Ubuntu harusnya udah bisa langsung. Yang kedua, kita perlu menambahkan di sini ya. Oke, di file ini kita harus mengganti. Yang dikotain merah ini nanti kita ganti requirement RSA size. By default ini 2048. Ini saya turunkan jadi 1042 karena requirement dari perangkat lama ya, Cisco yang lama. Kalau yang baru mungkin sudah pakai 2048 atau 2 MB. Setelah selesai, ini kita rubah, maka kita restart SSH-nya. Cara restartnya, restart SSHD, SSHD ya, gini ya. Nanti sudah bisa langsung digunakan seperti itu. Terus selanjutnya kita melakukan konfigurasi di sisi perangkat. Kita akan menambahkan beberapa konfigurasi ya. Bentar, saya coba ke perangkat dulu. Misalnya mana ya? Ini deh. Misalnya Surabaya. Nah, ini ya. Kita akan menambahkan perangkat yang di sini aja. Oke. Nah, kita perlu menambahkan ini di sisi perangkat. Jadi log yang dikirim itu hanya yang ada pattern ini ya, yang akan dikirim. Jadi tujuannya biar nggak menemukan syslog. Jadi kita melakukan dua filtering. Yang pertama dari sisi perangkatnya, yang kedua dari sisi servernya, seperti yang kemarin kita sudah lakukan, yaitu di cat etc syslog di. Nah, ini kita juga melakukan filtering, tapi di sini kita juga melakukan filtering juga. Jadi ada dua ya, ada dua filtering. Oke, terus kita juga perlu mengaktifkan SNMP di sini. Oke, SNMP community. Oke, seperti itu ya. Untuk tiga device ini saya sudah mengaktifkan semua, tapi yang ini belum saya aktifkan. Saya akan coba aktifkan dulu. Biar cepat kita pakai script saja. Di sini sudah menyiapkan script untuk melakukan update ya. Connect. Oke, sudah aktif semua. Ini kita bisa validasi juga di misalnya di Medan. Apakah sudah ada? Budi, admin, Shoran. Udah ada ya. Oke, jika sudah ada, kita coba konfigur di sisi cron tab-nya. Nano cd script. Ini kita copy dulu biar nggak lupa. Bentar, saya simpan dulu. Slash. Oke. Cek log. Kedua adalah copy. Oke. Nano etc cron tab.
Oke, kita tambahkan di sini. Misalnya per 1 menit sekali. 1. Misalnya per 1 menit sekali gitu ya. Untuk yang cp file.ush ini, terus yang satunya karena perangkat saya dikit, saya buat per 2 menit sekali untuk melakukan checking gitu ya. Ini cek log.ush. Oke, sudah. Jika sudah, kita restart dulu. Sistem.ctl. Oke, ini sudah aktif. Sekarang kita coba lakukan perubahan misalnya saya udah siapkan misalnya di mana ya, sebentar. Ini harusnya udah ada ya, cat var log device. Ini sudah ada beberapa, biar gampang kita push sekali lagi. Jadi nanti kita akan banyak log di sini, biar langsung diambil. Cd oke. Let's connect. Oke. Kita lihat di sini masih kosong ya. Oke, di sini masih kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada keep aja. Terus di Jakarta tadi ada beberapa, saya coba lakukan, termasuk router. Oke, ini sudah, kita cek lagi. Oke, sudah selesai scriptnya, kita coba cek di masjid di backup script cat device. Oke, belum masuk. Ini masih ada body var log device. Ini sudah banyak ya, harusnya nanti akan jalan. Jadi kita tunggu dulu. Device cat. Oke, kita coba cek 10.8. Kita tunggu dulu. Ini masih sama, belum tercopy. Berarti cron tab-nya belum jalan. TC cron tab. Ini belum jalan. Atau kita buat di sini aja deh. Cron tab min e. Aduh. Udah nggak di sini aja deh.
plus cek. Masih belum nambah. Oke. Status Crondy. Oh, sorry. Kita coba ke Crontab lagi, pantas nggak jalan. Crontab. Oke, ini perintahnya. Crontab. Ini perintahnya belum saya tambahin ya. Yang jalan adalah root, kita pakai bash script. Bash. Oke, kita restart lagi. Restart cron D. Oke, kita lihat statusnya sekarang. Ini 30 device. Belum ya. Cron D kita tunggu dulu. 42, 44, 46, 47, 50, 56. Oke, kita cek. Nah, ini udah ada ya. Udah jalan. Terus cron D. Oke. Udah jalan. Untuk kopinya sekarang tinggal backupnya. Kita tunggu lagi. Tujuh. Ini udah cek log lagi jalan. Kita lihat. Oh, juga sedang melakukan git ya. Kita lihat aja di sini. Nah, ini udah ada. Semarang update-nya, routernya sudah masuk. Terus apalagi ini? Medan, Semarang, Surabaya belum. Semarang kita coba cek ada berapa. Sudah ada 2, router sama core switch, baru saja diupdate. Terus, oke, ini Medan juga sudah ada 2, diupdate. Surabaya juga sudah ada 2, ada 1, baru ada 1. Kita tunggu dulu. Surabaya. Kita lihat lagi. Nah, sudah ada 2 ya. Oke, sudah lengkap. Ini sudah lengkap, Sekarang kita coba lakukan perubahan konfigurasi. Oke, misalnya ada perubahan
konfigurasi gitu ya. Udah selesai N, kita coba dari sini misalnya. Misalnya ke router, misalnya ke switch Medan. Berapa? 60 10 2, 10 60 10 2. 10 60 10 2. 10 10 dot ya 60 60 dot 10 dot 2. Budi. Yes. Misalnya kita rubah deskripsinya aja ya biar gampang ya. So interface oke, interface GI terus S3 description testing tes tuh up. Oke, udah kita simpan. Terus misalnya ke router Samarinda misalnya, atau Samarinda ini IP-nya 10.5.2. Yes, admin, so admin. Oke, terus GI 0/3 misalnya. Oh shut to new ISP misalnya betul ini ya. Terus misalnya nggak usah deh, nanti aja. Oke, udah. Sekarang kita tunggu di sini. Up. Rondi udah jalan. Red. Tunggu sebentar lagi. Cat device. Apakah Budi sudah ada nih? Budi sudah melakukan backup konfigurasi. Kita tunggu dulu. Kita tunggu di sini. Salah di sini. Apakah ada update konfigurasi? Nah, ini udah ada ya. Semarang diupdate sama Budi. Ada update router Semarang. Apa yang diupdate? Kita bisa lihat juga di history. Ini adalah pertama kali file di backup. Terus ini update yang dilakukan, kita bisa compare. Nah, kita bisa compare ya. Di sini sebelumnya shutdown jadi no shut. Terus deskripsinya to new ISP. Nah, ini real time ya. Setelah diganti, setelah 1 menit diganti, langsung di backup di dalam Git. Kita bisa lihat juga komparisinya. Jadi misalnya ada apa-apa, kita bisa rollback, kita tinggal melihat, oh konfigurasi sebelumnya apa, seperti itu. Oke, terus tadi ada 2, satu lagi masih belum jalan. Kita tunggu. Mana yang update? Oke, Medan update by Budi. Yang diupdate adalah core switch. Kita lihat konfigurasinya apa. Yang dikonfig adalah oke. Kita lihat deskripsinya tes backup gitu ya. Oke, untuk auto backup kali ini sudah berhasil kita lakukan. Dan ini real time akan lebih mudah. Oke, jika ada pertanyaan ataupun yang lain, boleh komen di komentar ya. Nanti akan saya balas satu persatu.
Cukup sekian untuk lab kali ini. Terima kasih.